Masjid Al-Mujadid. Bapak Ibu sekalian, apa kabar Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah. Ya, Masya Allah, bersyukur kita Allah hidupkan kembali pagi hari ini. Bagi seorang muslim, setiap hari adalah hari baru gitu. Maka pastikan hari ini kita memaksimalkan ketaatan kita kepada Allah dan senantiasa kita mengevaluasi diri kita, mengisipari diri kita terhadap dosa-dosa kelalaian kita kemarin-kemarin. Karena yang bikin masalah hidup kita sesungguhnya adalah karena ada dosa yang belum kita isipari. Allah akan menyempitkan kita ketika kita melakukan sebuah dosa. Jadi ketika pagi ini Allah hidupkan kembali, ini sebuah nikmat yang luar biasa. Apapun capaian dunia Bapak Ibu, kalau hari ini hidup, ini impian saudara-saudara kita yang sekarang ada di kuburan. Mereka minta sama Allah, berdoa, Robirji'un, ya Allah tolong hidupkan saya lagi. Mau ngapain dia minta hidup lagi Pak? La'ali amalun solehan fima tarok, agar aku bisa melakukan amal soleh. Yang dulu waktu hidup bawaannya malas, bawaannya bete. Jadi yang Bapak Ibu lakukan pagi itu impian saudara-saudara kita yang sekarang sudah dikubur. Jadi ini nikmat yang luar biasa yang patut kita syukuri gitu. Dan kalau kita memulai kehidupan itu dengan kesyukuran seperti itu, insya Allah kita akan semangat gitu. Ya, nggak lagi baper, nggak lagi galau dengan ujian kehidupan kita gitu. Insya Allah. Bapak Ibu sekalian, ya, 19 hari lagi kita memasuki bulan Ramadan. Masya Allah ya. Nikmat yang luar biasa, karunia besar dari Allah kepada kita umat akhir zaman. Kita itu punya dua keistimewaan dari Allah. Umat akhir zaman ini umatnya Rasulullah. Kita satu-satunya umat yang diberi warisan mukjizat. Dan mukjizatnya nggak tanggung-tanggung. Mukjizat paling agung, paling keren di muka bumi ini yaitu apa? Al-Quran. Dan semua terkait dengan Al-Quran pasti mulia, pasti berkah. Jadi pastikan kita orang-orang yang senantiasa senang berinteraksi dengan Al-Quran. Dan Al-Quran itu utuh diwariskan kepada kita untuk menjadi pedoman hidup kita. Untuk menjadi solusi dari semua permasalahan hidup kita. Jadi umat akhir zaman ini adalah umat yang bahagia. Ya, spesial khusus semuanya difasilitasi oleh Allah gitu. Yang kedua, kita ini adalah umat yang diberi karunia bulan Ramadan. Ramadan itu dipahami bagi orang beriman adalah sarana kita menghapus dosa kita, meningkatkan ketakwaan kita. Jadi kalau nanti Allah takdirkan kita ketemu Ramadan, dua targetnya. Yang pertama, bagaimana kita menjadi bertakwa, dan takwa ini syarat untuk kita bahagia. Yang kedua, bagaimana agar dosa kita bisa dihapus oleh Allah. Dan itu yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Nah hari ini kita akan bahas bagaimana kita mempersiapkan itu di sisi kondisi hati kita. Kondisi batin kita yang dalam istilah para ulama disebut dengan tazkiyatun nafs. Pembersihan jiwa. Nah kenapa bukan tazkiyatun ruh? Ya nanti insya Allah kita bahas. Kok judulnya tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa kita. Ya bukan ruh kita. Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya hidup kita ini nggak aman gitu. Ya. Hidup kita apa Pak? Tidak aman. Setiap hari kata Rasulullah berdasarkan hadis riwayat Ad-Dailami bahwa setiap mukmin itu dihadapkan dalam 5 ujian. Ujian yang pertama adalah mukmin yang hasad kepadanya. Siapa orangnya Pak ini? Orang beriman. Mukmin yang hasad. Kok bisa orang beriman hasad? Iya, setiap kita itu punya hasad. Hanya saja kata Rasulullah orang pandir hasadnya dikobar, dibiarin. Ya dibiarin terus bernyala. Hasad ini adalah iri, dengki kita kepada saudara kita yang punya kelebihan. Kita pengen kelebihan itu hilang dari dirinya gitu. Nah ini hati-hati. Karena ini menjadi masalah besar bagi kehidupan kita gitu. Ketika kita membiarkan hasad itu berkembang di dalam diri kita gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ujiannya adalah munafik yang membencinya. Jadi orang Islam, KTP-nya Islam tetapi dia munafik. Ya. Berdusta dengan keimanannya, membenci orang Muslim. Ya. Yang ketiga, kafir yang memeranginya. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho kepada kita, kata Allah, sampai kita mengikuti milahnya mereka, cara-cara gaya hidupnya mereka. Yang keempat adalah nafsu yang menentangnya.
Jadi dalam diri kita itu ada nafsu yang senantiasa minta dituruti. Ya. Yang kelima ada setan yang selalu menyesatkannya. Jadi sekali lagi 5 ujian ini setiap hari kita rasakan. Jadi hidup itu nggak aman. Karena itu berlindunglah kita kepada Allah. Struktur Al-Quran, Allah mulai dengan mengatakan dalam surat apa Pak? Surat pertama dalam Al-Quran? Surat Al-Fatihah. Allah menjelaskan tentang dirinya bahwa Allah itu Rabbul Alamin. Rabb seluruh alam ini. Dan Allah meminta kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kita menyembah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Al-Quran ditutup dengan 2 surat perlindungan Al-Mu'awwizatain. Ya. Pertama surat apa? Al-Falaq dan yang kedua surat An-Nas. Al-Falaq kalau kita lihat strukturnya ya. Allah katakan kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq ya dan seterusnya, dan di situ kita dijelaskan oleh Allah bahwa kita disuruh berlindung kepada Allah dari serangan eksternal diri kita. Ya, dari kejahatan makhluknya, dari sihir, ya dari setan, dari orang-orang yang hasad. Berlindungnya dengan satu zat Allah yaitu apa? Rabb. Qul a'udzu birabbil falaq. Surat An-Nas ini adalah Allah menjelaskan bahwa kita diminta berlindung dari kejahatan diri kita sendiri. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Jadi untuk berlindung dari kejahatan diri kita sendiri, Allah menyebutkan 3 namanya. Jadi lebih mana kira-kira Pak? Butuh 3 asma Allah, ya, zat Allah dijelaskan di awal untuk melindungi kejahatan diri kita sendiri. Dari apa? Dari waswisu fi sudurinas. Kalau kita ya sesungguhnya kita ini punya potensi fujur. Jadi kejahatan diri kita itu jauh lebih besar ketimbang kejahatan dari eksternal. Untuk eksternal Allah hanya menyebutkan 1 perlindungan namanya. Untuk yang ada di diri kita, ya, kita diminta berlindung dengan 3 nama Allah. Karena memang butuh keyakinan yang luar biasa kita untuk bisa mengendalikan jiwa kita. Keyakinan kepada Allah maksudnya. Butuh doa, butuh perlindungan. Disinilah urgensinya kita melakukan tazkiyatun nafs. Pembersihan jiwa kita ya dari rijaz syaitan. Karena ketika dia sudah berhasil mengendalikan jiwa kita, mudah bagi kita untuk bisa sesat, bisa berbalik arah, padahal selama ini Bapak Ibu bisa jadi rajin ibadahnya. Jadi di dunia ini Pak ada namanya subhat dan zaigun. Allah minta kepada kita untuk berdoa. Doanya apa? Rabbana la tuzigh qulubana. Ya. Ini. Ya. Jadi waspadalah terhadap subhat dan zaigun. Ya. Allah minta kita berdoa di surat Ali Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Rabb kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan. Sesudah engkau beri ya, wa hab lana min Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi engkau, karena sesungguhnya engkau lah maha pemberi karunia. Doa ini ya dipahami oleh para ulama bahwa hati-hati dengan hati kita. Ya. Jadi kita itu Pak, walaupun sekarang sudah soleh, punya potensi dan tidak ada jaminan dari Allah akan bisa husnul khotimah. Karena itu berlindunglah kepada Allah. Ya. Kita setiap hari diuji dengan 5 ujian ini, ya. Dan di dalam diri kita ada sifat fujur, ada setan yang senantiasa waswisu fi sudurin nas. Jadi penting sekali kita untuk senantiasa membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita gitu. Nah, dengan apa kita membersihkannya? Dengan Al-Qur'an. Jadi jangan pakai cara-cara lain kita untuk membersihkan jiwa kita. Kaitan jiwa kita jangan pakai acara-caranya orang-orang yang tidak yakin kepada Allah. Jangan tertarik dengan metode-metode bagaimana menenangkan jiwa, ya, karena itu semuanya di belakang layar ada setan yang bermain. Dulu kan beberapa tahun lalu ada ingin
ingin perbaikan diri, masuk ke padepokan. Akhirnya malah dinodai sama gurunya. Karena konsepnya bukan konsep Al-Quran gitu. Jadi waspadalah. Jadi jangan pernah Bapak Ibu tertarik dengan konsep-konsep selain dari Allah dan Rasulnya. Dan sarana pembersihan jiwa kita itu harus menggunakan Al-Quran. Ya. Allah katakan dalam surat Al-Jumu'ah, ini adalah 3 misi Rasulullah terhadap Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka. Jadi tugas Rasul yang pertama terhadap Al-Quran adalah menyampaikan Al-Quran. Yang kedua, wa yuzakkihim, mensucikan jiwa kita dengan Al-Quran. Yang ketiga baru, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada umatnya kitab dan hikmah as-sunnah. Ini ada di 3 surat, Pak. Redaksi seperti ini ada di dalam 3 surat, di surat Al-Jumu'ah ayat 2, Al-Baqarah 151 dan Al-Imran 164. Dan ini adalah jawabannya doa Nabi Ibrahim yang minta. Jadi Masya Allah nih Pak, pelajaran dari Nabi Ibrahim itu yakin kepada Allah dan selalu berdoa. Jadi ciri orang yang yakin kepada Allah itu nggak malas berdoa. Apa-apa dikit-dikit curhat sama Allah, minta sama Allah. Nabi Ibrahim ketika dijelaskan tentang bahwa nanti ada Nabi akhir zaman, yang Masya Allah, yang mulia, yang agung, Nabi Ibrahim berdoa minta agar namanya nanti disebut juga oleh umat akhir zaman. Dan itu dikabulin sama Allah. Karena itu setiap sholat kita ada salawat Ibrahimiyah, selalu menyebut nama Nabi Ibrahim. Jadi Masya Allah. Dan Nabi Ibrahim juga minta kepada Allah agar dari keturunannya ada Nabi dengan spek seperti ini. Yang menyampaikan Al-Quran, yang mentazkiyah. Ya, tapi Nabi Ibrahim urutannya adalah yang menyampaikan Al-Quran, yang mengajarkan ilmu. Ini di surat Al-Baqarah 129. Yang ketiga adalah mentazkiyah jiwa dengan Al-Quran. Jadi mentazkiyah itu urutan ketiga. Di surat Al-Baqarah 129 itu. Sama Allah dirubah urutannya. Urusan tazkiyah dibikin nomor 2. Karena untuk belajar Pak. Kalau jiwa kita ini masih terbelenggu oleh nafsu, oleh rijas syaitan. Maka sulit kita untuk maksimal dalam belajar. Ngajinya setiap hari. Setiap pekan kita ngaji tetapi nggak ada yang nyantol. Ngerasain Pak seperti itu? Atau fenomenanya begini. Banyak orang tua mengeluh. Waktu SD anaknya bagus. Begitu SMP masuk pesantren. Masalah, nggak mau balik lagi. Atau masalah sering sakit segala macam. Ini terjadi kenapa Pak? Karena proses tazkiyahnya belum kita maksimalkan terhadap anak kita. Nah, jadi Quran itu adalah sarana tawazun dan tazkiyah. Quran itu ada solusi. Jadi aspek dalam terapi Quran itu ada 2 hal. Ya, bagaimana kita menyelesaikan permasalahan kehidupan kita dengan 2 konsep ini, yaitu konsep tawazun dan tazkiyah. Tawazun itu adalah memperbaiki subat pemikiran kita. Yang kedua adalah sarana tazkiyah, membersihkan jiwa kita dari rijas setan, dari belenggu setan gitu. Ya, saya mau detailkan dulu tentang tadi subhat dan zaigun. Ada kisah bagus. Ya. Ini pelajaran buat kita para suami dan para istri gitu. Kisahnya tentang Abu Muslim Al-Khulaini. Beliau ini hidup sejaman dengan Rasulullah tetapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. 2 kali dari Yaman, beliau tinggal di Yaman, pergi ke Madinah nggak pernah ketemu. Awalnya istrinya itu cerewet, keras. Tapi Abu Muslim ini bersabar Pak. Dengan perilaku istrinya. Dan apa hadiahnya Pak kalau kita bersabar dengan istri kita? Doanya makbul, doanya mustajab. Jadi Abu Muslim itu terkenal Pak. Ya, dia sabar dengan istrinya dan doanya mustajab. Di zaman kekhalifahan Muawiyah, Abu Muslim ini diangkat menjadi penasihat presiden. Penasihat khalifah. Ya. Tetapi kehidupannya itu biasa-biasa aja. Nah istrinya ini Masya Allah. Karena tahu suaminya ini orang soleh. Jadi taatnya luar biasa sama suaminya. Setiap malam. Pokoknya sebelum Abu Muslim pulang ke rumah Bu. Ya, dia selalu menyiapkan teh. Menyiapkan minuman, menyiapkan roti untuk suaminya. Dan tidak tidur sampai suaminya pulang. Nah, jadi keren. Setiap hari seperti itu. Ya, karena dia merasa bersyukur punya suami yang soleh. Doanya mustajab. Pernah Abu Muslim ini, jadi kenapa Abu Muslim diangkat menjadi penasehat? Karena saat Rasulullah meninggal banyak nabi palsu. Salah satunya di Yaman ada nabi palsu, saya lupa namanya.
Abu Muslim ini tidak mau nurut sama Nabi palsu ini, akhirnya ditangkap dan Nabi Muslim ini dihukum seperti bagaimana Nabi Ibrahim dihukum, dibakar. Ya, disiapkan tumpukan kayu, dibakar Abu Muslim untuk jadi contoh pelajaran agar yang lain juga takut itu. Tetapi ternyata Abu Muslim berdoa sebagaimana doanya Nabi Ibrahim dan Allah kabulkan. Begitu selesai proses pembakaran, apinya mati, Abu Muslim masih hidup. Ini menjadi viral, ya, menjadi heboh dan masya Allah udah nggak ada yang berani lagi sama Abu Muslim. Gitu. Jadi karena kehebatan ini, ya keridhaan Allah terhadap dia, doanya mustajab, Abu Muslim akhirnya diangkat menjadi penasihat presiden. Nah, penasihat presiden kalau zaman sekarang kan keren Pak kehidupannya. Nah, Abu Muslim itu kehidupannya biasa-biasa aja. Nah, istrinya setiap malam melakukan itu. Ini bahayanya Bu ya, subhat dan zaigun. Ya, pentingnya kita waspada dan senantiasa berdoa. Satu saat teman sekolahnya istrinya silaturahim main ke rumahnya. Ngomongnya sederhana cuman begini nih Bu. Kamu kan suamimu penasihat presiden. Kok kehidupanmu seperti ini? Hanya kalimatnya seperti itu gitu. Itu malamnya galau istrinya. Ya, ketika Abu Muslim pulang malam itu, ya, ternyata tidak disiapin minum sama istrinya. Dan dia lihat istrinya sudah tidur, tetapi Abu Muslim tahu nih tidurnya pura-pura. Kenapa? Karena kakinya goyang-goyang gitu. Ya. Artinya Abu Muslim paham istrinya lagi ngambek. Istri Abi Muslim tahu ini pasti ya, dan dia tahu tadi ada yang datang gitu. Pasti ada yang merusak istriku. Maka Abu Muslim mengatakan dalam berdoa, ya Allah berilah pelajaran ya kepada orang yang merusak istriku. Istrinya langsung loncat, bangun jangan gitu. Dan ternyata terjadi. Temannya yang tadi datang siang itu di rumahnya itu tiba-tiba buta matanya. Nah teman inilah kaget kenapa tiba-tiba jadi buta. Dia ingat bahwa tadi ke rumah Abu Muslim ya, dia mikir ada apa gitu yang salah ini. Akhirnya dia minta anterin ke rumah Abu Muslim dan akhirnya paham bahwa istrinya terpengaruh dengan ucapannya dan dia minta maaf dan akhirnya Abu Muslim memaafkan, dia doakan lagi, akhirnya bisa melihat lagi gitu. Nah, stressing dari kisah ini adalah Bu, gara-gara cuma sekedar sebuah kalimat pendek berubah ketaatannya. Biasa melayani suami karena Allah, tiba-tiba nggak mau lagi gara-gara merasa apa? Merasa kok suaminya gini amat gitu. Nah, kita Pak punya potensi seperti itu. Taat nih, rajin ikut kajian, tiba-tiba dengar omongan yang gak enak. Padahal maksudnya bukan untuk kita, tapi gara-gara kita salah berasumsi, salah dalam bersikap terhadap sebuah kalimat itu, akhirnya kita bisa jadi bertolak belakang sikapnya. Padahal udah benar-benar kita taat sama Allah, rajin ibadahnya. Tiba-tiba berubah. Ibu yang tadinya semangat melayani suami, gara-gara satu kalimat, gara-gara postingan orang. Desember kemarin kan banyak yang jalan-jalan tuh. Lihat orang-orang jalan-jalan terus semuanya, update statusnya gitu. Suami kita nggak ngajak jalan-jalan, aduh, langsung berubah ketaatan kita sama suami. Jadi hati-hati, bisa dipahami ya. Ya, ini bahayanya dari gejolak jiwa kita. Dan itu berdasarkan apa? Dari subhat dan zaigun. Jadi maksud dari slide yang sekarang ini bahwa Quran sarana tawajun dan tazkiyah senantiasa kita mengevaluasi Pak. Mindset berpikir kita, ya, orientasi hidup kita, perilaku kita gitu. Kenapa? Karena ada subhat dan syahwat yang disebarkan oleh musuh-musuh kita, baik setan dari golongan manusia maupun setan dari golongan jin. Setan dari golongan manusia itu memprovokasi, mempengaruhi pemikiran kita, mindset berpikir kita. Orientasi hidup kita dirubah. Sementara setan dari golongan jin itu mempengaruhi syahwat kita. Bagaimana kita senantiasa menuruti syahwat kita. Bagaimana kita senantiasa kecewa, marah, dendam, sedih. Gitu. Karena itu yang kedua, ini yang penting sebelum kita mulai pembahasan ini adalah kita memahami indikator keimanan kita. Bahwa kata Allah, orang beriman itu harus punya dua ciri ini. Ini surat Yunus ayat 62. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah sesungguhnya wali Allah itu punya dua sifat. Orang-orang yang dekat kepada Allah, yang beriman, yakin kepada Allah harus memiliki dua karakter ini. Yang pertama apa? La khaufun alaihim. Tidak ada kekhawatiran, ketakutan terhadap masa depannya. Yang kedua, walahum yahzanun. Dan tidak ada kesedihan dengan takdir hidupnya. Jadi orang-orang beriman Pak, nggak khawatir nih. Ini kan banyak yang senior nih. Gimana ya, saya sudah tua, anak-anak masih kecil, gimana nanti masa depannya kalau saya meninggal? Nggak ada perasaan seperti itu. Karena dia yakin yang ngurus kehidupan kita itu adalah Allah, bukan kita.
kita hanya diminta ridho dengan takdir Allah dan senantiasa bertakwa kepada Allah, beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan juga Bu, ini karena yang kedua ini paling banyak di ibu, menyimpan kesedihan, menyimpan kekecewaan, menyimpan dendam. Jadi kalau kita masih ada rasa itu, ini tanda kita kurang yakin kepada Allah. Jadi harusnya udah kita ridho aja. Kita yakin aja sama janji Allah gitu. Jadi level evaluasinya untuk bisa memahami materi tazkiyatun nafs ini harus sampai ini. Ya. Jadi ketika kita ya ingin terhindar dari kekhawatiran, ketakutan, kecemasan terhadap masa depan, ini kan penyakit orang modern zaman sekarang adalah anxiety, kecemasan yang berlebihan, ya overthinking, terus menyimpan kesedihan, menyimpan dendam, sulit move on dengan kezoliman yang dilakukan orang lain terhadap dirinya. Padahal peristiwanya sudah bertahun-tahun yang lalu gitu. Nah, siapa dia yang bisa seperti ini, tidak khawatir dengan masa depan, tidak sedih dengan takdir hidupnya? Dia adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dia adalah orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah. Jadi kalau logiknya dibalik, kalau kita ngaku orang beriman, ngaku bertakwa, maka dua karakter ini tidak takut dengan masa depan dan tidak sedih dengan takdir hidupnya itu harus kita miliki. Tenangkan kita dengan janji-janji Allah. Dan Allah supaya kita tenang Pak sudah banyak memberikan contoh-contoh kasus, kisah-kisah para anbiya. Semua nabi yang diceritakan dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Ayub, semuanya judul hidupnya sedih. Dengan ujian hidupnya kalau kita mau baper. Tetapi ending kehidupannya semuanya bahagia. Dan harusnya kita seperti itu. Karena memang kita akan terus mengalami ujian Pak. Karena hidup ini adalah ujian. Dan Allah katakan di surat Al-Balad ayat 14. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh manusia itu diciptakan akan susah terus. Tetapi kita akan tenang kalau kita yakin dengan janji Allah. Ya, ini saya tidak detilkan ya, terkait contoh-contohnya. Sekarang kita masuk nih. Jadi balik lagi bahwa setan dari golongan manusia itu akan menyerang akal kita. Jadi bagaimana sekarang ini kampanye bahwa LGBT itu adalah fitrah dari Tuhan katanya. Ya memang lahirnya begitu, jadi kita harus menghormati. Ya. Enggak begitu, tapi itu adalah subbat pemikiran yang terus ya, ditebar supaya mungkin Bapak Ibu mah nggak terpengaruh, tapi anak-anak kita bisa jadi terpengaruh dengan itu. Ya sekarang kan kalau dulu punya anak perempuan khawatir gitu dijaga-jaga, sekarang punya anak laki Pak, apalagi ganteng perlu dijaga. Saya di klinik banyak nanganin anak-anak pesantren. Ya memang tidak lebih dari 10 orang yang saya tangani itu, tapi ini sebuah indikasi karena mereka cerita detil bahwa sudah banyak, mohon maaf ya, laki-laki senang dengan laki-laki. Ada satu pasien saya itu dikeluarin oleh sekolahnya karena ketahuan. Awalnya dia korban, tetapi akhirnya berikutnya dia mencari korban. Dan itu terjadi di lingkungan pesantren. Dan kalau berdasarkan informasi kawan-kawan saya yang seprofesi dengan saya, para terapis Al-Quran, mereka juga banyak menangani kasus-kasus seperti itu. Artinya sekarang sudah mulai pergeseran ya di sisi akhlak, di sisi pemahaman gitu. Jadi penting bagi kita waspada bahwa ada setan dari golongan manusia yang senantiasa memberikan subat-subat pemikiran. Makanya jangan terlalu banyak bermain sosmed. Ya karena kadang-kadang status itu tidak sesuai dengan realita gitu. Ya. Yang kedua, setan dari golongan jin itu menyerang nafsu kita, jiwa kita. Dan inilah yang kita akan bersihkan. Jadi kita paham ya stressingnya ya. Tazkiyatun nafs itu pembersihan jiwa. Jadi sisi jiwa ini yang kita akan bersihkan. Bapak Ibu sekalian, ya, sesungguhnya permasalahan kehidupan yang kita rasakan hari ini adalah karena ulah kita sendiri. Dan itu berawal dari kondisi keimanan kita, kondisi batin kita. Jadi penting kita mengevaluasi. Allah sudah jelaskan bahwa semua permasalahan kehidupan itu adalah ulah kita sendiri. Jadi penyebab masalah kehidupan itu karena ada yang salah di diri kita kepada Allah. Nah, sekarang kita evaluasi nih dari sisi ya pribadi kita. Oh, sebelumnya saya mau jelaskan dulu permasalahan organisasi dakwah. Apakah Al-Mujadid ini butuh untuk tazkiyatun nafs atau enggak? Kita lihat aja evaluasi. Ada gak indikasi-indikasi ya
organisasi yang kita ada di dalamnya ini bermasalah. Yang pertama, berkembangnya ghil, hasad, suujon dan gibah. Ghil itu rasa kurang suka. Hasad itu iri atau dengki. Ya. Jadi ada gak kita nggak suka nih sama seseorang? Makanya kita disuruh berdoa Pak. Rabbana firlana wali ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan sampai kita punya ghil, rasa enggak senang dengan orang beriman. Ghil itu kalau dibiarin akan berkembang jadi hasad. Ya. Terus suujon dan gibah. Udah diputusin rapat, setuju ya, setuju, di belakang ngomongin. Benernya itu gibah, salahnya fitnah. Gibah itu kejoliman. Orang-orang yang melakukan kejoliman di akhirat akan capek nanti dia ngurusin kejolimannya. Ada kisah bagus ya, seorang yang masuk surga ini melihat ada surga ya. Jadi surga itu kan berlevel-level. Dia melihat ya Allah ini surga siapa bagus amat. Itu sebenarnya surga kamu. Tetapi kamu belum bisa masuk gara-gara kamu belum maafkan si Fulan. Si Fulan sekarang lagi bermasalah gara-gara kejoliman terhadap dirimu. Jadi Pak, hati-hati Bu ya dengan kejoliman kita. Dan salah satu bentuk kejoliman yang paling sering kita lakukan adalah gibah. Ngomongin orang. Kan gibah itu gosip ya. Digosok makin sip katanya gitu. Ya makin seru alasannya. Ini mah bukan gibah. Jadi kita sendiri yang bilang bukan gibah. Padahal kita lagi ngomongin orang gitu. Lagi buka aibnya orang. Aduh Masya Allah. Ya, jadi hati-hati. Nah ada gak ini? Yang kedua indikasinya sering terjadi miskomunikasi, perdebatan, keributan, dan saling menyalahkan. Ya. Jadi sudah diputusin tapi nggak ridho. Ternyata nggak sesuai hasilnya. Tuh kan, gue bilang juga apa gitu. Ya, ini waspadalah gitu. Yang ketiga, tim kurang solid, tidak termotivasi, kurang disiplin dan tidak fokus. Semuanya 4L. Lu lagi gitu kan. Ya, tidak ada sharing kerjaan. Jadi pasif, kurang greget, kurang gairah. Jadi hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Yang keempat, ada yang sakit sulit sembuh atau kambuhan. Mohon maaf, Pak Haji saya nggak bisa datang, lagi sakit. Jadi kalau setiap bulan sakit ini patut dicurigai. Sesuatu yang di luar kewajaran patut dicurigai. Ada yang bermain di dalam diri kita. Siapa dia Pak yang bermain? Setan dari golongan jin. Karena mereka memang tugasnya itu. Inna syaitana lakum adun fatihu. Sesungguhnya setan itu sengaja Allah ciptakan jadi musuh buat kita, jadikan dia musuh. Jadi hidup ini sekali lagi nggak aman. Sisi eksternal ada yang nyerang ke kita, sisi internal kita juga ada. Ya. Terus yang kelima, banyak komplain dari eksternal terkait kinerja tim. Yang keenam, terjadi kemaksiatan dalam organisasi. Data ini saya kumpulkan dari organisasi dakwah. Ada yang di KM masjid, ada yang lembaga sekolah, ada perusahaan yang pemiliknya adalah orang muslim. Yang ketujuh, pecah organisasi atau keluar karena kecewa di presiden. Nggak mau ngaji lagi, nggak mau ke masjid lagi karena nggak sependapat dengan pengurus. Nah ini hati-hati, nanti kita akan disempitkan kalau kita punya sikap seperti itu. Sebagaimana Nabi Yunus, ya Allah beri pelajaran dan untuk menjadi contoh buat kita, berani-beranian baper dalam dakwah akan Allah sempitkan. Jadi jangan sampai kita Pak, kalau pernah segera istighfarin. Istighfarnya gimana caranya? Baca zikir Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini sisi organisasi. Sekarang sisi pribadi nih Pak ya. Ini kita lihat nih, butuh gak kita tazkiyatun nafs? Yang pertama ya. Oh iya, ini ada 2 aja di diri kita. Dari indikasi 20 indikasi ini itu kita wajib melakukan tazkiyatun nafs. Ya. Yang pertama, jenuh dengan aktivitas selama ini. Yang kedua, merasakan kekeringan jiwa dan tidak termotivasi dalam semua hal ini. Yang ketiga, merasa sudah banyak amal dan zikir tapi hati masih mudah galau gelisah. Yang keempat, sulit khusyuk dalam ibadah atau berzikir. Yang kelima, sering ikut kajian tapi masih emosional, masih mudah marah, masih menyimpan dendam, ya baper, nggak boleh ada yang salah ngomong dikit, bawaannya kita jadi kesel aja gitu. Terus yang keenam, mudah marah atau tersinggung atau mudah kesal dan sakit hati. Yang ketujuh, hambar atau sulit menangis ketika istighfar atau berdoa di saat sendiri. Ya.
Yang ke-8, mudah suujon atau berprasangka negatif dengan orang lain. Yang ke-9, mudah kecewa jika tidak sesuai harapan. Yang ke-10, mudah kesal dan kecewa jika ada yang beda pendapat. Ya. Yang ke-11, menyimpan dendam atau kesedihan. Yang ke-12, lama atau sulit memaafkan. Ya. Pokoknya tiada maaf bagimu. Nah, kalau ada pernah kalimat keluar seperti itu dari lisan kita, ini waspadalah, itu tanda jiwa kita masalah. Gitu. Ya, belum yakin ya dengan janji Allah. Yang minta kita jangan menyimpan dendam siapa? Allah. Ya, bulan lalu kan kita sudah bahas. Ada 4 kriteria kalau masuk surga. Salah satunya adalah wal afina anin nas, mau memaafkan kesalahan orang lain, jangan dendam kata Allah. Ya. Terus yang ke-13, malas dan berat dalam ibadah atau aktivitas kebaikan lainnya. 14, semangat jika ada yang memuji, kesal jika sebaliknya. Ya. Yang ke-15, kesal bahkan tersinggung jika dinasihati. Goncang jiwanya ketika ada yang nasihatin. Ya. 16, mudah menyalahkan tapi sulit muhasabah atau evaluasi diri. Yang ke-17, mudah orang yang tidak disukai. Jadi kebayang terus gitu. Ini biasanya di mak-mak ini. 18, senang dipuji atau oper jaim, ya, jaga image. Yang 19, tidak integritas. Maksudnya apa tidak integritas? Yang diucapin sama perilakunya nggak sinkron, nggak sama gitu. Ya. Bilangnya A, perilakunya B gitu. Ya. Yang 20, sering sakit kepala atau mudah sakit atau punya penyakit yang tak kunjung sembuh. Yang sudah kami tenggarai adalah apa? Seperti sakit mah, sakit kepala yang tidak sembuh-sembuh, sudah diobatin bahkan ke spesialis nggak sembuh-sembuh, patut curiga, patut diduga ada yang bermain di jiwa kita. Ya. Nah, ada berapa di diri kita? Ya, inilah pentingnya kita tazkiyatun nafs. Nah, Allah mengatakan dalam surat As-Sam yang tadi di awal saya baca, Allah mengatakan bismillahirrahmanirrahim wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan demi jiwa yang penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada kita ke dalam diri kita itu kefasikan dan ketakwaan. Karena itu kata Allah, qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang-orang yang mau dia mensucikan jiwanya, wa qad khaba man dassaha. Dan merugi orang yang mengotorinya. Pak, di dalam Al-Quran itu para mufasir menjelaskan cara memahami Al-Quran ya. Sebuah surat, kalau ada hal penting pasti Allah awali dengan sumpah. Wal asr, wad duha, wal laili. Ya, demi masa, demi malam, demi waktu duha, itu pasti ada hal penting yang ingin disampaikan kata para mufasir. Nah, spesialis urusan tazkiyatun nafs ada 7 sumpah yang Allah mulai. Ini surat As-Sam ya. Bapak silakan cek surat As-Sam itu diawali dengan apa? Wasamsi waduhaha. Wal qamari idza talaha. Wan nahari idza zallaha. Wal laili idza yaghshaha. Was sama'i wa ma banaha. Wal ardi wa ma tahaha. Jadi ada sumpah. Ada 7 sumpah yang Allah ucapkan sebelum menyampaikan bahwa di dalam diri kita itu ada sifat pujur dan sifat takwa, dan kita harus mentazkiyah, membersihkan jiwa kita supaya kita beruntung. Jadi urusan tazkiyatun nafs ini Allah mulai ayatnya dengan 7 sumpah. Artinya kan bukan penting, tapi penting banget. Bisa dipahami Pak ya maksudnya ya? Ya. Nanti silakan ditadaburi surat As-Sam. Jadi inilah urgensinya kenapa kita harus melakukan tazkiyatun nafs. Apalagi sebentar lagi Ramadan. Yang menghalangi kita Pak untuk bisa taat kepada Allah, maksimal taat, apalagi Ramadan kan kita harus maksimal taatnya tuh. Karena manfaatnya bisa menghapus dosa kita. Kalau ada dosa yang belum kita istighfari dan wabil khusus dosa batin, maka bisa jadi Ramadan kita tidak akan maksimal. Jadi dosa itu penghalang bagi kedekatan kita kepada Allah. Rasulullah saat mau Isra Mi'raj itu dicuci dulu Pak jantungnya untuk dibersihkan. Ya. Kalau ada yang negatif di diri Rasulullah. Nah kita kalau ingin maksimal dalam ketaatan di bulan Ramadan, maka dari sekarang kita lakukan tazkiyatun nafs. Karena dosa yang menghambat kebaikan kita, kedekatan kita kepada Allah, itu adalah dosa-dosa batin. Ini kaitannya dengan tazkiyatun nafs. Imam Sofyan As-Tsauri, ya, itu pernah 6 bulan tidak bisa qiyamul lail dia. Kebingungan dia, kenapa? Dia coba istighfari dosa-dosanya. Kok masih nggak bisa? Akhirnya berdoa. Dan dia ingat, 6 bulan yang lalu, dosanya sepele Pak. Ada di masjidnya,
Ada orang lagi berdoa mohon ampun, minta sama Allah, dan dia cuma bilang begini doang, lihat ini kira-kira kalau bahasa kitanya, lebay gitu. Dia ingat itu, dia istighfari, paginya bisa kayak mulai lagi. Itu kan urusan apa Pak? Johir apa batin itu? Urusan batin. Merasa ada rasa lebih baik dari orang lain gitu. Ya. Jadi penting bagi kita mengevaluasi itu. Ya, karena kenapa kita harus satu nisab? Tazkiyatun nafs ini karena sebentar lagi Ramadan. Kita ingin maksimal Ramadan, berharap bisa ketemu malam Lailatul Qadar, dan itu hanya bisa kalau kita bersih. Ya. Bisa memaksimalkan kebersihan hati kita. Ya. Yang kedua, urgensi tazkiyatun nafs itu adalah bahwa kita diminta kepada Allah menghadap Allah dengan hati yang bersih. Zini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Jadi memiliki hati yang selamat, hati yang bersih itu sangat penting. Ya. Dan ini kaitannya sekali lagi dengan keyakinan kita kepada Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, hati-hatilah dengan hati. Hati ini raja. Ya. Dan Allah peduli dengan hati kita, dengan batin kita. Kata Rasulullah, innallaha la yanjuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanjuru ila qulubikum. Ini hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk, rupa dan harta kalian. Akan tetapi yang Allah lihat adalah di dua hal ini, di hati kita dan di perilaku kita. Jadi waspadalah di dua posisi ini, terhadap kondisi hati kita dan terhadap perilaku kita, amal-amal kita gitu. Nah, kondisi hati ini juga menyebabkan kita bermasalah di sisi kesehatan. Ini ada penelitian dari Profesor Jepang, dan ini sudah diaminkan oleh dokter-dokter bahwa penyebab penyakit itu bukan karena kurang gizi. Maksudnya bukan semata-mata karena kurang gizi, tapi sebenarnya karena kondisi kejiwaan kita, kondisi hati kita. Ya, yang pertama nih, dikatakan sakit mah itu bukan hanya karena kesalahan pola makan, tapi justru didominasi oleh stres. Jadi orang stres itu kan dalam tekanan, itu asam lambungnya akan meningkat. Ya, akhirnya karena berlebihan melukai lambungnya sehingga menjadi sakit mah. Yang kedua, hipertensi. Bukan hanya diakibatkan oleh terlalu banyak konsumsi makanan yang asin, tetapi lebih dominan karena kesalahan mengelola emosi. Yang ketiga, kolesterol. Bukan hanya diakibatkan oleh makanan berlemak, tapi rasa malas yang berlebih yang lebih dominan menimbun lemak. Ya. Yang keempat, asma. Ya. Bukan hanya terganggunya suplai oksigen ke paru-paru, tapi karena sering merasa sedih yang membuat kerja paru-paru tidak stabil. Nah, orang yang menyimpan sedih ini kalau berlarut-larut Pak, itu dia akan kurus karena paru-parunya kerjanya jadi berlebihan. Jadi kalau istri Bapak kurus, jangan-jangan sedih sama perilaku Bapak. Yang kelima, diabetes gitu. Bukan hanya terlalu banyak konsumsi glukosa, tetapi sikap egois dan keras kepala yang mengganggu fungsi pankreas. Yang keenam, liver, hati kita. Tapi yang dimaksud hati dalam tazkiyatun nafs ini adalah jantung bukan liver organnya. Ya. Jadi penyakit liver ini bukan hanya kesalahan pola tidur, tapi sikap suudzon atau buruk sangka kepada orang lain yang justru merusak hati. Yang ketujuh, jantung koroner, bukan hanya diakibatkan sumbatan aliran darah ke jantung, tapi karena jantung kurang merasakan ketenangan sehingga detaknya tidak stabil, khawatir terus, cemas, karena overthinking. Nah, ada sebuah buku bagus Pak, yang kita akan bahas terkait 3 penyakit hati yang paling berbahaya. Ini menurut Imam Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. 3 penyakit hati ini yang paling berbahaya. Yang pertama, rasa ujub atau bangga diri. Kedua, ria, suka pamer. Yang ketiga, hasad, iri hati, dengki. Jadi ketiga inilah yang menyebabkan seseorang itu bermasalah. Iblis itu terlempar dia, jadi terlaknat bahkan gara-gara dia merasa lebih baik dari siapa? Dari Adam. Jadi ujub ini Pak, kata para ulama itu merasa aja di dalam hati, tidak tersebut.
Tidak diucapkan sama lisan kita gitu. Merasa nih kayaknya saya paling ganteng di komplek ini, saya paling kaya, saya paling cerdas, paling soleh, ya paling cantik dan sebagainya gitu. Merasa doang, belum terucap itu sudah jatuh ujub. Kalau sudah terucap namanya takabur. Seperti iblis ya mengucapkan apa? Ana khairu minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Ya. Lebih baiknya di mana kata iblis? Aku diciptain dari api. Sementara Adam dari tanah. Iblis lupa harga tanah naik terus. Ya, harga api. Nah, jadi kadang-kadang memang logika itu subhat Pak, subhat pemikiran itu. Ya, jadi jangan pernah kita ya merasa bangga. Karena semua yang kita miliki hari ini semua karena Allah. Bukan karena hebat. Karena itu jangan pernah bilang begini, saya itu bisa keren kayak gini, ini kaya, ya paling kaya di komplek itu karena saya rajin, ya soleh, taat, pinter, cerdas dan sebagainya. Korun kayak gitu Pak, ucapannya. Ketika dimintain zakat nggak mau ngasih, dia malah banggain diri. Innama utituhu ala ilmi indi. Aku tuh bisa keren kayak gini tuh karena aku jago bisnis, punya ilmunya. Sama Allah dijungkir balikin akhirnya, gara-gara ucapan itu. Gitu. Jadi ya Bapak Ibu sekalian, ya jangan pernah kita merasa bangga diri. Yang benar adalah bagaimana kelebihan kita itu jadi kebermanfaatan buat orang lain untuk jadi bekal kita di akhirat. Gitu. Nah, gara-gara 3 ini, ya ujub, riya, hasad, kita akan punya 3 emosi negatif ini. Artinya gini yang mau saya sampaikan, kalau 3 emosi negatif ini ada di dalam diri kita, maka sumbernya tadi tuh, hilangin aja rasa ujub, riya dan hasad kita. Gitu. Apa 3 emosi negatif ini? Ya, ini yang paling lah, yang bikin hati kita itu senantiasa tadi tuh punya 20 ciri indikasi bermasalah tadi itu. Yang pertama, mudah kecewa. Orang yang ujub itu kan bangga tuh. Bahkan dia punya prinsip ini, semua itu bisa diatur dengan strateginya. Gitu. Jadi ketika sesuatu itu tidak sesuai dengan ekspektasi dia, harapan dia, kecewa. Mudah sekali kecewa, padahal hidup ini Allah yang ngatur. Makanya hati-hati dengan jargon we are what we think. Aku berdasarkan apa yang aku pikiran. Itu kata para ulama batil. Kita itu tergantung Allah. Dan hasil itu nggak penting. Tapi kita jangan malas. Kita maksimalin ikhtiar, hasil kita serahin kepada Allah. Itulah tawakal. Itulah ciri orang beriman. Gitu. Nah orang-orang yang punya rasa ujub itu nggak begitu konsepnya. Dia merasa bahwa semua itu bisa diatur sama dia. Gitu. Nah ketika tidak sesuai, maka dia akan mudah kecewa. Mudah kecewa ini akan bikin kita mudah marah. Jadi yang dihilangin apa dari diri kita kalau kita tipenya mudah kecewa? Sifat ujub kita dan rasa sombong kita. Yang kedua, sedih. Depresi. Ya. Kalau sedih yang berlarut akan jadi depresi. Sedih itu kebanyakan di ibu-ibu. Jadi waspadalah Bu. Ya, yang banyak menyimpan kesedihan itu ibu-ibu, tapi yang banyak sering pemarah itu bapak-bapak. Kalau ada yang terbalik, ini jangan-jangan ada sesuatu di tubuhnya gitu. Ibu-ibu lebih galak daripada suaminya, ini bahaya ini. Atau bapak-bapak bawaannya sedih terus. Kayaknya dari wajahnya begini nih. Ya. Jadi sedih ini karena kita kecewa dengan takdir kita. Jangan kecewa. Ya, banyak-banyak baca kisah para rasul, para sahabat ya, yang bagaimana mereka mengelola hatinya senantiasa semangat dalam menjalankan ketaatan gitu. Yang ketiga, takut, khawatir, cemas. Ya, dampaknya apa? Stres. Jadi stres itu sebenarnya karena kita punya ketakutan terhadap sesuatu hal. Ada masalah, kita merasa ini kayaknya nggak bakal bisa diselesaikan ini. Aduh, gimana ya? Wah, nah itu tanda kita kurang yakin kepada Allah. Ya, padahal setiap masalah itu pasti akan ada solusinya. Ya. Kita hanya diminta apa? Wasta'inu bisabri wassholah. Jadi kalau ada masalah Pak, kata Allah, bersabarlah. Apa kriteria sabar itu? Alladzina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Disebut orang sabar itu kalau dia punya masalah, dapat masalah tiba-tiba langsung dia ucapin istirja. Inna lillahi wa inna. Semua ini dari Allah akan kembali kepada Allah. Udah tenang aja. Ya. Tenang aja karena nanti juga akan berlalu. Karena kaidahnya sudah Allah tetapkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ujian itu pasti sesuai kadarnya. Kita pasti bisa selesaikan. Ini ayat Pak akan berlaku sampai hari kiamat dan pasti Bapak sudah ngalamin. Ini kan saya lihat wajah-wajahnya senior semua nih. Ya, pasti pernah 5 tahun, 10 tahun lalu punya masalah yang kita bisa jadi sempit, sedih, kesel, marah. Tetapi sekarang kita udah lupa tuh dengan kejadian itu gitu kan.
Dan itu akan terus terjadi. Nanti kejadian lagi, ya, kita sabar lagi. Dan orang-orang yang sabar, ini spirit dari Isra Mi'raj. Orang-orang yang sabar, Rasulullah itu di Isra dan Mi'rajkan bisa bertemu dengan Allah itu karena kesabarannya, kata para ulama. Jadi Isra Mi'raj itu adalah hadiah untuk Rasulullah yang sabar. Karena diberangkatkan di tahun kesedihan. Saat Rasulullah sedih, ya, anaknya laki-laki meninggal, pamannya meninggal, istrinya meninggal juga, pendukung dakwahnya. Saat sedih itu, ya, mencoba ke Taif, bukannya disambut, malah disambit. Makin sedih. Aduh, gimana ini gitu kan? Akhirnya di Isra Mi'rajkan sama Allah untuk terhibur sehingga dia paham bahwa orientasi kehidupan itu adalah harus karena Allah. Jadi orang beriman, ya, Bapak Ibu sekalian, kalau ingin menghilangkan itu pastikan kita memiliki ini. Ya, beramarlah karena Allah. Ikhlas, jangan riya, jangan karena ini hati-hati. Beda tipis antara karena nafsu dan karena Allah. Makanya selalu kita tanya nih sama diri kita ketika kita semangat melakukan sebuah kebaikan, ini apa nih yang menyebabkan saya semangat nih? Inikah? Itukah? Kalau saya nggak dapat ini gimana? Masih tetap semangat nggak untuk melakukan besok-besok? Jadi dievaluasi terus. Jadi ikhlas itu harus di awal, di tengah, di belakang. Karena ini, ya, tidak ada manfaatnya sama sekali kalau kita ibadahnya rajin tetapi bukan karena Allah. Ya, saya pernah ceritakan 3 kisah orang yang akan diseret pertama kali. Seorang ustadz, seorang mujahid perang yang matinya syahid, dan seorang kaya yang dermawan. Ketiga-tiganya ini diseret pertama kali oleh Allah ke neraka karena punya masalah di batinnya, yaitu niatnya ingin didecak kagumi orang lain. Jadi bukan karena Allah beramalnya. Yang kedua, orientasinya adalah akhirat. Jadi mikirnya bagaimana nanti bisa masuk surga, bagaimana kuburannya lapang. Jadi selalu mikir, Pak, ketika kita lagi kongko-kongko, ini ada manfaatnya nggak buat akhirat kita? Ibu-ibu lagi ngumpul, lagi ngobrol-ngobrol, ada manfaatnya nggak buat akhirat kita? Kalau nggak ada, segera tinggalkan. Atau kita rubah, ya, suasana itu jadi yang bermanfaat. Karena orang beriman itu orientasinya harus akhirat. Para sahabat dirubah oleh Rasulullah. Umar yang tadinya katanya kasar bisa jadi lembut, itu dengan cara diyakinkan kepada Allah dan fokus hidupnya dirubah kepada akhirat. Jadi dia nggak galau. Para sahabat itu sampai ada yang luar biasa, Khalid bin Walid, pemimpin perang, panglima perang, perangnya menang terus, tiba-tiba dipecat oleh Khalifah Umar, ya, karena Umar takut nanti ada, karena sudah viral, hebat Khalid nih, gitu. Dipecat, Pak, padahal nggak pernah kalah perangnya, dipecat, jadi orang biasa, jadi prajurit biasa. Dan ternyata setelah dipecat, Khalid bin Walid itu tetap semangat. Para sahabat heran, Khalid, ente udah dipecat masih semangat aja. Khalid bilang apa? Aku ini perang bukan karena Umar, tapi karena Tuhannya Umar, gitu. Jadi Masya Allah. Nah, kita harus bisa sampai level seperti itu, Pak. Jadi terus, ya, disipari dosa kita, dievaluasi, ada apa lagi nih yang kita. Nanti saya share ini, 20 itu mana yang masih ada di diri kita. Ya, kita berusaha, Pak, untuk terus memperbaiki diri kita. Dan yang ketiga, kalau kita ingin terus semangat, ya, melakukan tazkiyah, membersihkan semua yang jadi masalah dalam kehidupan kita adalah kita ridho dengan takdir Allah. Indikasinya gimana? Mengevaluasinya, ada gak, Bu, kesedihan yang masih di dalam diri kita? Ada gak kita kekecewaan terhadap peristiwa yang sudah terjadi? Harusnya kan ridho aja, udah maafin aja, lupakan. Ya, kecuali urusan agama. Ya. Kalau urusannya cuma diri kita yang dihina, ya, urusan ternyata kita punya target 10 dapatnya hanya 5, ya ini hanya kita perbaiki aja prosesnya, ikhtiarnya kita perbaiki, terus kita berjuang lagi karena kita kan masih diberi kesempatan oleh Allah. Jadi ridholah dengan takdir Allah, insya Allah kita akan bahagia. Ya. Nah, ini sudah saya lampirkan, ya, doa-doanya, ya, di sini. Nah, ini yang penting dipahami, Bu, esensi dari tazkiyah ini. Jadi esensi tazkiyah itu adalah taubat, kembali kepada Allah. Dengan kita tahu dosanya, tahu kesalahan kita, lalu diakui sebagai dosa dan disesali. Jadi bisa nangis. Jadi para ulama ada 2 ya, yang disebut kita ini bahwa kita benar-benar bertaubat, mengisi pari dosa, harus memenuhi 2 ini. Pertama, itiraf, tahu dosanya diakui. Jadi ketika dibilang bapak pemarah, ibu pemarah, jangan bilang gini, iya sih, tapi itu namanya masih ngeyel, belum ngaku. Itu nggak bisa. Ya. Jadi kita harus jujur dulu gitu. Yang kedua, binadam. Nadam itu apa? Nyesel. Ciri orang nyesel itu apa? Nangis. Jadi nangis kita sama dosanya tadi sudah maksiat. Ya. Terus kita
istighfar, ya, tobat, usahakan bisa nangis. Kalau nggak bisa nangis gimana kata Rasulullah? Pura-pura aja nangis dulu. Karena nanti kita akan terasa nangis. Kenapa? Apa? Kalau kita istighfari dosa nggak bisa nangis, tanda hati kita keras. Hati keras ini hanya bisa dilembutkan dengan api neraka kan? Masya Allah, masa harus kita masuk neraka dulu gitu, baru paham ternyata itu dosa. Dan kisah-kisah ya tentang orang yang dijamin masuk surga, ya kemarin kita sudah bahas ya, ada orang dijamin masuk surga hanya karena dia memaafkan kesalahan orang lain setiap mau tidur, itu kan urusan batin, urusan hati. Dan ada wanita yang dilaporkan kepada Rasulullah, kenapa? Padahal wanita ini rajin sholat, rajin baca Quran, rajin puasa Senin Kamis, tetapi ya Rasulullah banyak tetangganya tersakiti oleh lisannya. Kata Rasulullah dia di neraka. Nah urusan lisan ini, urusan apa nih? Urusan hati. Kalau hatinya bersih, nggak akan dia nyakitin orang lain gitu. Jadi urusan batin ini sangat dilihat oleh Allah. Jadi waspadalah, evaluasi diri kita. Udah kalau masih hidup Pak, kita dosanya sepenuh bumi akan diampunin oleh Allah. Yang repot adalah ketika kita nggak mau mengevaluasi diri. Kisah tadi 3 orang yang diseret pertama kali ke neraka itu kan artinya dia tidak mengistighfari sifat riaknya saat dia masih hidup. Kalau dia istighfari kira-kira diampunin nggak Pak sama Allah? Insya Allah diampunin. Tetapi karena tidak melakukan tazkiyatun nafs, bangga aja dengan apa kesolehannya, lupa dia sama batinnya, kondisi batinnya, akhirnya menyebabkan itu yang menjadi bencana buat dia nanti di akhirat. Jadi waspadalah Bapak Ibu sekalian, pastikan ya kita memenuhi ngaku terhadap dosa kita akui, kita sesali, ya. Kemudian kita istighfari. Ya. Jadi tipsnya adalah bagaimana kita membersihkan jiwa kita, pastikan kita yakin 100% kepada Allah. Yang kedua, fokuslah kepada akhirat. Lagi ini saya lihat banyak senior di sini ya. Udah kita nggak mungkin kayaknya Pak, kalau sekarang usia sudah 50 tahun lagi kita masih hidup kayaknya untuk orang zaman sekarang itu berat ya. Jadi waspadalah, makanya berharaplah kita bertemu dengan Ramadan tahun ini dan pastikan Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Dengan cara kita mengelis semua dosa-dosa kita dan itu kita ajukan nanti proposalnya saat Ramadan, wabil khusus di 10 hari terakhir. Kita minta sama Allah. Kalau Bapak ditakdirkan Allah, Ibu ditakdirkan Allah ketemu di malam Lailatul Qadar, maka Masya Allah 1 malam Lailatul Qadar sudah cukup menjadi bekal kita untuk bisa menghadap Allah di surga. Ya, semoga Allah mudahkan kita untuk bisa itu semua. Gitu. Ya. Yang ketiga, bagaimana kita membersihkan jiwa adalah perbanyak taubat, ya. Perbanyak istighfar. Terus yang keempat, perbanyak amal ibadah. Tilawah, zikir, puasa, perbanyak. Rasulullah kan di bulan Sa'ban itu memperbanyak puasa, perbanyak baca Quran. Jadi mulai dikurangi aktivitas keduniaannya, diperbanyak. Diberikan waktu spesial Pak. Karena dalam prakteknya kalau kita cuma niat aja, nggak ada planning waktu kapan, udah pasti banyak kan lewat. Ya, kecuali memang kita sudah pensiun. Kalau yang masih aktif biasanya berat kalau nggak benar-benar nih. Nah kapan sebaiknya? Bukratau wa asila. Di pagi hari, ba'da subuh, dan sore hari. Para ulama menafsirkan sore hari ini bisa ba'da asar, atau ba'da maghrib. Yang dimana Bapak sempat. Udah 2 waktu itu khusus buat Allah. Khusus kita melakukan ketaatan kita kepada Allah dengan cara apa? Bisa sholat, bisa zikir, tilawah, dan sebagainya. Gitu. Yang kelima adalah zikrul maut. Jadi kalau hati ini lagi gelisah, lagi keras, perbanyaklah ingat mati. Ya. Caranya gimana? Ziarah kubur. Lihat orang sakratul maut, jenguk orang sakit. Itu insya Allah melembutkan hati kita gitu. Dan pahalanya Masya Allah luar biasa gitu. Ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, ya mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan kalau ada yang mau ditanya.